Banjir ekstrim di Indonesia memakan banyak korban. Di Jakarta, banyak area langganan banjir terdampak serius. Di Cawang dan Cililitan, ketinggian air mencapai 2,5 meter. Di Jakarta Utara juga demikian. Ketinggian air mencapai 3 meter. Atap rumah warga tenggelam menyerupai lautan. Sementara Puncak Cisarua Bogor terjadi tanah longsor dan banjir. 8 orang tewas, 84 orang dinyatakan hilang terkubur tanah, dan 2 kampung ludes hilang tertimbun tanah longsor. BMKG memperkirakan puncak cuaca ekstrim akan terjadi di akhir Januari dan di awal Februari ini. Waspadalah. Banjir parah terjang sebagian wilayah Indonesia. Pekan ini terjadi banyak daerah Indonesia mengalami banjir dan tanah longsor parah akibat curah hujan ekstrim dan kurangnya kewaspadaan menghadapi banjir. BMKG mengatakan bahwa puncak musim hujan akan terjadi di akhir Januari dan di awal Februari 2026. Dihimbau agar masyarakat waspada dan hati-hati. Berikut banjir dan cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia 1 pekan terakhir. Di Jakarta, hampir semua titik banjir terkena banjir di atas rata-rata. Banjir ekstrim terjadi di wilayah-wilayah langganan banjir. Berikut wilayah Jakarta yang terdampak paling parah akibat banjir. Di Jakarta Utara meliputi Pademangan, Priuk dan sekitarnya, ketinggian air mencapai hampir 3 meter. Atap rumah warga tidak kelihatan menyerupai laut. Ada sedikitnya 90 RT di Jakarta terkepung banjir. Di Bidara Cina, ketinggian air mencapai 190 cm. Di Kampung Melayu, ketinggian air mencapai 175 cm. Di Cawang dan Cililitan, ketinggian air mencapai 230 sampai 250 cm. Atap rumah warga tenggelam dan sulit dievakuasi. Sementara banjir rob menghantui wilayah Jakarta Utara bulan Februari ini. Diharapkan masyarakat waspada dan mengantisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, tanah longsor dan banjir bandang menerjang Cisarua Bogor. Bencana ini tidak diperkirakan sebelumnya, sehingga tidak ada antisipasi banjir. Korban meninggal mencapai 8 orang, 84 orang hilang, belum ditemukan akibat tertimbun tanah longsor, dan sampai saat ini masih terjadi evakuasi massal. 2 kampung ludes tertimbun tanah longsor, sementara ribuan orang mengungsi akibat rumah porak-poranda dan menunggu bencana tanah longsor dan banjir mereda. Sobat, terima kasih sudah subscribe, komen, dan share. Bantu kami untuk membuat video-video menarik berikutnya. Di Kabupaten Bekasi, banjir terjadi melebihi ekspektasi. Perumahan Nebraska Terrace Sukamekar banjir parah. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bekasi mengatakan ada 11 desa yang tersebar di 5 kecamatan mengalami banjir serupa. Sebanyak 15.335 orang mengungsi. Evakuasi sampai saat ini masih dilakukan karena banyak warga yang masih terjebak di perumahan dan ketinggian air mencapai 100 cm sampai 200 cm. Sementara hujan salju terjadi di Indonesia bagian timur, terutama di Timika, Papua. Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG wilayah Timika, Marsha Reza menyebut hujan salju itu terjadi pada Senin pagi saat wilayah Tembagapura
diselimuti awan menengah dengan suhu sekitar minus 28 derajat Celcius. Selain itu, faktor lain menjadi penyebab hujan salju di Grasberg adalah letaknya di atas permukaan laut setinggi 2.800 meter. Hujan air mengalami kondensasi yang bisa membentuk butiran es, kristal salju, dan hal ini telah terdeteksi 5 km di atas ketinggian. Di Mimika, Papua, hujan salju sudah terjadi beberapa kali, khususnya di Tembagapura sejak 2023. Tercatat sudah 2 kali hujan salju.